Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapri Andika dengan NIM 2004148 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang akan menjelaskan materi terkait ekonomi politik globalisasi, peluang dan tantangan bagi Indonesia. Pada pertemuan kali ini terdapat 5 topik pembahasan. Yang pertama yaitu ekonomi politik pembangunan, yang kedua sisi positif dan negatif globalisasi, yang ketiga kewaspadaan terhadap globalisasi, yang keempat siasat Indonesia dalam menghadapi globalisasi, dan yang kelima yaitu pembangunan politik dan pembangunan ekonomi. Baik, materi yang pertama yaitu ekonomi politik dan pembangunan. Hingga sekitar tengah dekade tahun 80-an, persepsi tentang utang luar negeri secara umum di dunia ketiga masih menggambarkan prospek positif mengingat kisah sukses yang dicapai di beberapa negara. Antara lain, sejak sukses fantastis negara non-barat yang dipertontonkan, Jepang diusul 4 negara industri baru seperti Korea Selatan, Thailand, Singapura, dan Hong Kong, serta Malaysia, Thailand, China, Vietnam, dan Indonesia yang kesemuanya di Asia. Selain itu, Pantai Gading di Afrika adalah contoh negara-negara yang dianggap sukses mengelola utang secara relatif efisien dan efektif. Itu semua merupakan situasi umum sebelum krisis Asia dan globalisasi yang semakin real sejak awal tahun 90-an. Artinya, terdapat 3 kategori negara-negara di dunia non-barat dalam memanfaatkan utang luar negeri, dalam artian sukses, lumayan, gagal. Sejak krisis Asia Tengah tahun 1997, persepsi tentang utang luar negeri berubah maknanya secara signifikan, yakni karena fenomena di atas, peran fund manager semacam Soros, global and national bubble economy, bad governance, dan hegemoni negara industrial yang telah menciptakan ketidakadilan global. Maka, persepsi tentang utang luar negeri, baik bilateral, multilateral, ataupun utang swasta, telah dipersepsikan sangat merugikan NSB, bahkan sebagai bentuk baru kolonialisme dan imperialisme. Hal yang masih dianggap positif tampaknya adalah modal asing dalam bentuk FDI, dalam kutip Foreign Direct Investment, yang relatif bagi negara-negara penerima investasi masih lebih banyak memanfaatkannya, baik dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja, penyerapan teknologi, manajemen, pengetahuan, dan pengalaman tanpa terlalu banyak campur tangan asing dalam pengelolaan problem domestik negara penerima modal. Iran pasca Syah Iran adalah negara yang jumlahnya nol dalam utang pemerintahannya dan hanya memanfaatkan kerangka FDI saja. Juga fenomena keberhasilan yang spektakuler dari Malaysia dalam menghadapi krisis Asia untuk pemulihan dan kebangkitan ekonominya tanpa bantuan IMF. Yang kedua yaitu sisi positif dan negatif globalisasi. Globalisasi telah digerakkan oleh kebijakan-kebijakan perekonomian terbuka secara domestik dan internasional. Dalam tahun-tahun usai Perang Dunia Kedua, terutama 1-2 dasawarsa terakhir, banyak pemerintah telah menerapkan sistem ekonomi pasar bebas, meningkatkan secara besar-besaran potensi produksi mereka, dan banyak peluang baru dalam perdagangan internasional dan investasi. Pemerintah satu sama lain juga menegosiasikan pengurangan hambatan-hambatan perdagangan dan investasi. Dalam peluang-peluang baru pada pasar mancanegara itu, terutama perusahaan-perusahaan multinasional atau MNC, negara industri maju merelokasi pabrik-pabrik mereka, berproduksi, dan membuat aturan pemasaran dengan mitra lokal mereka. Dalam struktur industri internasional, ribuan perusahaan raksasa mancanegara beroperasi di banyak negara. Teknologi juga menjadi penggerak utama dari globalisasi tersebut, khususnya kemajuan dalam bidang teknologi, komputer, dan komunikasi telah mengubah secara dramatis kehidupan ekonomi, yaitu meningkatkan produktivitas kerja, mempermudah pengiriman dokumen, riset, bekerjasama dengan banyak mitra, mengoleksi dan menganalisis data. Teknologi informasi dan komunikasi ini diemban oleh semua pelaku ekonomi, baik itu konsumen, pencari kerja, pengarah tenaga kerja, dan kaum profesional, yang menjadikannya sebagai alat baru dalam mengidentifikasi dan menjalankan peluang-peluang ekonomi dan bisnis. Teknologi itu juga telah memungkinkan perusahaan-perusahaan raksasa untuk memperluas operasi mereka di seluruh dunia dan mengelola secara lebih efektif proses produksi dan investasi mereka. Globalisasi juga sering disebut sebagai proses standarisasi internasional, yakni bergerak menuju gaya dan pola tunggal yang cenderung menghilangkan budaya tradisional dan mematikan UKM lokal. Contohnya, perusahaan-perusahaan raksasa seperti Microsoft yang mengontrol sistem operasi lebih dari 90% personal komputer yang dijual di pasar dunia saat ini. Monopoli yang berkembang dalam perdagangan gandum, industri energi, dan banyak sektor lainnya.
Jadi, sebenarnya globalisasi juga berarti sejumlah kecil perusahaan mengontrol sedemikian rupa total bisnis dalam suatu sektor yang memungkinkan mereka dapat mengontrol pasar, misalnya adalah industri kimia, komunikasi, bioteknologi, dan keuangan. Yang ketiga itu kewaspadaan terhadap globalisasi. Tanpa harus dikelompokkan sebagai kubu anti globalisasi yang juga harus diungkapkan adalah sisi gelap globalisasi. Pertama itu kasus aktual, kemerosotan ekonomi dunia saat ini. Seorang seorang kolumnis Boston Globe mengatakan, dalam dunia yang menciut, baik dan buruk dapat dengan mudahnya berpindah-pindah. Charles Stein juga mengungkapkan bahayanya deflasi atau menurunnya kegiatan ekonomi produksi yang disertai meningkatnya pengangguran yang melanda dunia yang bisa segera merembet ke semua negara termasuk negara-negara miskin. Kombinasi dari kelebihan produk atau overcapacity di banyak negara industri dan naik kelasnya negara berbiaya rendah seperti Cina telah memberikan tekanan pada harga-harga. Kemudian kasus lama masih aktual yaitu kemiskinan. Tak kurang studi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan antara lain Charlotte Denny et al. Tahun 2002, akibat dari globalisasi jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan absolute extreme poverty DNSB lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya, yakni 300 juta orang di mana mereka hidup kurang dari $1 AS setiap harinya. Jumlah akan meningkat menjadi 420 juta dalam satu setengah dasawarsa ke depan. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan globalisasi memungkinkan pergerakan bebas lintas produk dan modal. Namun, globalisasi juga jauh dari mengurangi arus migrasi internasional, yang tekanan-tekanannya justru akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Sementara, pergerakan bebas Sementara pergerakan bebas barang dan modal antara negara-negara kaya dan miskin tidak cukup besar untuk mengimbangi kebutuhan lapangan kerja dan negara-negara miskin. Yang keempat yaitu siasat Indonesia dalam menghadapi globalisasi. Dengan tidaknya netral dengan tidak netralnya isu globalisasi bukan alih untuk memaafkan kebobrokan pemerintah, bisnis dan politik yang dilakukan elit bangsa sendiri, tapi kita memerlukan pengembangan wacana dalam kutip sinergi peradaban, bukannya class of civilization ala Huntington. Dalam wacana tersebut, kita menyambut isu globalisasi tak perlu dengan mengobarkan kemarahan terhadap Barat yang unggul dalam segala hal. Lebih baik kita sambut globalisasi dengan penuh kecerdasan dan sikap kritis. Tentu, harus dengan visi, strategi, dan program yang cerdas, otentik, serta workable. Kita bisa melakukan benchmarking seperti Jepang pasca restorasi Meiji, di mana segala yang positif dari Barat diserap seperti iptek, manajemen, cara kerja, dan seterusnya. 4 buah negara seperti Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand layak dijadikan benchmarking dan bisa dijadikan prasyarat oleh Indonesia dengan sejumlah ciri-ciri. Yang pertama yaitu adanya kepemimpinan yang memiliki visi, strategi, dan program yang cerdas, otentik, dan efektif direalisasikan. Misalnya, Malaysia sejak Mahathir Mohamad melaksanakan New Economic Policy atau NEP sejak pertengahan tahun 1970 hingga lengser tahun 2000. Yang kedua yaitu adanya proses demokratisasi yang mensejahterakan rakyat dan menegakkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan bersih. Proses demokratisasi di Korea Selatan secara akseleratif berlangsung sejak terpilihnya Kim Yong-sam. Yang ketiga yaitu Resource-Based Economic Development. Malaysia dan Thailand mampu mencapai keberhasilan pembangunan ekonominya yang memadukan antara kemudian iptek dengan pengelolaan sumber daya alam yang menjadi kekayaan utama bangsanya, di mana sebagian besar rakyatnya bekerja di sana. Yang keempat itu kemampuan mereaktualisasikan nilai-nilai agama, tradisi, dan nilai lokal kebersamaan dengan proses akselerasi industrialisasinya. Jepang terutama bukan hanya berhasil memadukannya dengan iptek dan nilai-nilai kontemporer lainnya, tapi bahkan memunculkan model-model pengembangan yang lebih unggul dibandingkan Barat. Misalnya, keunggulan model manajemen total quality control atau Tikichi Toyotai. Yang kelima yaitu konsensus skenario in democratization process. Yang berbeda dengan demokrasi Barat yang sangat menekankan kemampuan dalam pengelolaan konflik. Tingkat kesejahteraan pekerja Jepang adalah tertinggi di dunia bersama Swedia. Yang kelima yaitu pembangunan politik dan pembangunan ekonomi. Saat ini, paradigma pembangunan politik mengacu pada sebuah pembangunan ekonomi atau modernisasi. Berdasarkan pendekatan deskriptif analitis, menganggap bahwa perbedaan antara negara dunia pertama atau negara maju dengan negara dunia ketiga atau negara berkembang dalam hal pembangunan politik adalah dikarenakan negara maju lebih stabil, tingkat kemakmuran yang tinggi dan merata,
sehingga dapat dengan mudah dalam hal pembangunan politik. Modernisasi dan globalisasi merupakan isu yang sedang beredar saat ini. Para penganut paham modernisasi menyatakan bahwa untuk dapat mencapai kemajuan suatu bangsa, khususnya bagi negara di dunia, ketiga adalah dengan cara modernisasi dan mau membuka diri terhadap dunia luar secara bebas. Isu ini seolah menjadi senjata bagi negara maju untuk melakukan ekspansi kepada negara berkembang dengan negara miskin, baik itu ekspansi sumber daya maupun ekspansi ideologi. Kesimpulan, ada dua dimensi penting mengenai pembangunan negara dan bangsa menghadapi isu globalisasi dalam konteks pembangunan politik, yaitu yang pertama, berkurangnya otonomi negara, baik itu pemerintah dan bangsa, sebagai instrumen yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Jika selama ini kegiatan perekonomian dikelola secara spesifik oleh negara atau pemerintah, entah untuk keperluan program ekonomi domestik maupun keterkaitannya dengan negara lain, maka dalam era globalisasi maka dalam dalam era globalisasi, peranan tersebut diambil oleh lembaga internasional atau WTO atas nama perlindungan perekonomian domestik. Misalnya, sebuah negara sudah tidak diperkenankan lagi untuk mengeluarkan kebijakan protektif karena aturan internasional melarang praktik tersebut. Pendeknya, kedaulatan sebuah negara untuk mengatur perekonomian sendiri sudah sangat dibatasi. Yang kedua, sebagai akibat pudarnya peran negara dalam kegiatan ekonomi. Dengan sendirinya, suatu negara dituntut untuk segera mentransformasikan sistem politiknya menuju ke arah demokrasi. Proses ini merupakan sebuah keniscayaan karena sistem politik sentralistis atau otoriter cenderung akan memonopoli seluruh sumber daya publik, termasuk bidang ekonomi. Dengan pendekatan ini, menjadi tidak mungkin untuk menyalakan program liberalisasi ekonomi sebagai syarat untuk globalisasi. Sementara sistem politiknya dikelola secara rigid atau tertutup, jika proses ini yang terjadi, sangat boleh jadi sumber daya politik atau kekuasaan akan digunakan untuk mempengaruhi dalam pengertian negatif kegiatan ekonomi. Padahal, kejadian seperti ini tidak dihendaki dalam era globalisasi. Dengan pertimbangan inilah negara-negara seperti Eropa Timur pada dekade tahun 1990-an ramai melakukan proses transisi politik dari semula otoriter menjadi demokratis. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.